Eh, Berkali-kali mungkin ada 3 atau 4 kali Prabowo bilang, Pak, Bapak tidak salah, Bapak tidak salah, Bapak tidak salah. Di sekian sesi itu beberapa kali dia bilang, yang salah orang di sekeliling Bapak. Sepertinya memang Prabowo tidak minat jadi calon presiden, minatnya jadi menteri. Jadi dia memang pengen mengganti orang di sekelilingnya. Karena Jokowi di semua nggak salah kok. Yang salah orang di sekelilingnya, jadi ya saya gantiin aja lah, kira-kira kayak gitu. Mungkin high call-nya presiden, minimum call-nya yang menteri. Tapi itu pun bahaya karena bisa ditolak Jokowi juga. Itu kan pandangannya Adi. Ya kan kita diminta pandangannya. Bukan, itu kan pandangan. Tidak tahu salahnya siapa. Ya. Anda tahu tidak salahnya siapa itu? Ya, Prabowo kan orang yang Prabowo tidak juga pernah tahu, mau menyalahkan iya. orang lain. Jadi kan, Prabowo itu kan orang yang tidak mau menyalahkan orang lain. Iya, tapi Apa kan lu menganggap lebih Prabowo dari Prabowo? Tidak ya. Lo Prabowo bilang nggak, jawabannya ngawur gitu. Oke. Prabowo bilang nggak tahu, Oke. kok bisa tahu? Saya katakan, saya tidak bilang Oke. tahu. Oke. Lu berupaya menjawab berarti berupaya untuk tahu. Saya mengatakan tadi kan. Karena kepada enggak, dia. kenapa? Karena saya tanyakan itu karena tadi sempat 2 kali kalau saya tidak salah Pak Prabowo mengatakan saya tidak mau menyalahkan begitu. Loh, ia tidak mau menyalahkan. Oke. Artinya ya saya tidak tahu yang salah siapa karena dia tidak mau menyalahkan. Mas Arief juga nggak tahu yang salah siapa. Ya nggak tahu. Oke. Ya kan? Kita kembali Apakah karena yang nggak tahu saya nggak mau menyalahkan orang lain? Oke. Nanti tidak Pancasilais kan? Oke, kita Saya lebih Indonesia dari Indonesia. Itu sama. Naduh. Ya. Sama. Saya lebih Indonesia daripada Oke. Indonesia. Artinya Indonesia pangkat 2. Tahu kan kalau dalam matematika kan? Oke. Takut Adian nggak pintar matematikanya kan? Ya kan? Oke, jadi gini, rumah siap kerja. Yaitu tadi untuk menjawab bedanya sama kartu prakerja apa, Bang? kalau kartu prakerja itu kan diberikan training, ya. Kalau Terus rumah siap kerja, siap kerja juga diberikan training. jadi beda. Iya, dua-duanya sama. Karena untuk melakukan sama, saya katakan saya setuju sama. Iya, jadi Tujuannya sama, Jadi ya. bedanya Cuman kalau siap kerja itu kan kita lebih rumah siap kerja. Artinya tidak menunggu lagi kerjaan, tapi sudah disiapkan kerjaannya. Saya nggak paham soal rumah siap kerja hubungannya sama olahraga, basket. Apa tadi itu apa sih? Ya itu hanya bagian yang diisi Nggak, kita dari mau bikin trainingnya. rumah siap kerja atau gelang olahraga? Begini mas, orang kerja Bukan, itu bukan, mas, bukan. saya kan pekerja. Bukan, Orang kerja itu enggak, kan maksudnya- butuh sehat, butuh review. Oh. Artinya di dalam rumah siap kerja itu, Ya. gini loh ya, pekerjaan itu Ini kan ini sesi gua jawab. jadi pemain basket. Ini sesi gua jawab. Oke. Sabar saja dulu. Nah, pencegahan itu penting. Apa maksudnya pencegahan? Daripada akan lebih murah nyemprot fogging dibandingkan merawat pasien akibat demam berdarah. Itulah pencegahan. Tapi pencegahan versi Sandiaga Uno olahraga. Emang nyamuk milih mana yang olahraga dan mana yang tidak olahraga? Nah ini sebentar. Jangan emosi. Kita nggak emosi, nggak emosi. Iya, gue selesaikan dulu. Iya. Oke. Nggak, maksudnya gini loh. Ini yang selalu gue bilang kagak nyambung, bos. Itu loh. Seolah-olah nyamuk milih. Kalau olahragawan nggak digigit. Kalau tidak olahragawan digigit. Enggak itu. Pencegahan itu berlaku untuk mereka yang tidak olahraga maupun yang olahraga. Jujur dalam berkata, jujur dalam bersikap, jujur dalam menilai bagaimana situasi rakyat sekarang. Dan itu tidak perlu dengan pukul-pukul meja. Nggak pukul-pukul meja. Nggak, Pada maksudnya kan tidur gini. yang dengar. Kasihan lah meja itu jadi korban dari ambisi politik. Artinya ambisi politiknya nggak boleh sampai mengorbankan banyak hal, termasuk meja pun jangan dikorbankan. Oke, jadi Fisiknya. Kedua, tampil apa adanya. Ketiga, semua anaknya yang dia gendong yang tadinya nangis diam. Kalau Prabowo yang tadinya diam nangis. ini itu bentar. Gimana? Nangisnya bukan nangis kenapa mbak, terharu. Terharu gitu kan. Artinya anak itu nangis karena terharu nantinya dipimpin oleh seorang the real presiden Indonesia. Oke. Tadi begitu Jokowi bicara, adem, teduh, orang gembira. Pemilu itu pesta. Pesta itu orang harus datang dan gembira, tidak dengan kaget-kaget. Aduh, gitu loh.
Seperti itu. Bagaimana Mas Arief? Kalau pidatonya Pak Joko Widodo itu udah terlihat lemas mau kalah. Jadi memang udah nggak ada semangat ya. Yang Anda tangkap seperti itu ya? Yang saya tangkap seperti itu. Artinya apapun dia ngomong, awas, awas, awas kalah. Beda sama pidatonya Pak Joko Widodo ya. Pidatonya Pak Prabowo ya. Oke. Nggak apa-apa. Salah kan nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Salah ngomong. Nah itu harusnya bisa dilakukan. Bagusnya Mas Arief ini ikut pileg lagi dan menang. Sehingga tahu bagaimana di DPR itu. Itulah. Saya nggak tertarik Mas. Bukan tidak tertarik, rakyat tidak tertarik milih Mas Arief. Nggak tertarik sungguh Mas. Oke. Karena gini Mas ya. Kenapa penting? Sebenarnya dari kehangatan salaman itu kita bisa menilai orang. Kesungguhan, kejujuran dan sebagainya. Nah bagaimana kehangatan itu kita rasakan kalau ada sarung tangannya? Satu. Terus kedua, jangan dong menganggap sepertinya rakyat itu sumber penyakit, penuh kuman dan sebagainya. Sehingga tangannya harus dilindungi dengan sarung tangan. Nah terus yang ketiga, ini kan negara tropis. Sarung tangan itu biasa dipakai negara dingin atau dia sedang kedinginan. Kenapa kedinginan? Mungkin takut. Kenapa takut? Surveinya nggak naik-naik. Itu membuat dia panik, khawatir, frustasi, pukul meja, teriak, pukul meja, teriak. Kalau sudah stres, joget-joget. Kira-kira seperti itu. Nah itu kan teknik untuk kemudian mengurangi tingkat kestresannya dia. Kenapa saya bilang? Banyak orang kalau satu survei, 2 survei, 3 survei, 4 survei, 5, 6, 7, 8, 9, 10 masih mungkin meleset. Tapi kalau semuanya 18 survei mengatakan Jokowi menang, panik mereka. Kenapa? Hoax sudah banyak, fitnah sudah banyak, kalah lagi. Oke, bagaimana nanti closing statement aja, ini masih mau seru. Nanti Kalau aja closing mereka statementnya. pasti siap kalah sudah berkali-kali. Oke. Kan sudah Kita lihat aja. Kalau sudah berkali-kali. Kita lihat aja. Karena saya percaya gini loh ya. Okay. Orang bilang begini, Allah bisa karena biasa. Allah. Iya, kalau sudah terbiasa, artinya orang bisa karena terbiasa. Kalau kita nggak begitu. Artinya dia sudah terbiasa kalah, jadi pasti terima. Kalau kita nggak Bang Adian, bagaimana menilai manuver 80 nama calon kabinet Prabowo Subianto? Prabowo itu selalu berpikir dia akan menang. Dan itu dari dulu. Dia berpikir selalu akan menang, ujungnya kalah. Dia berpikir akan menang, ujungnya kalah. Nah, seringkali dia merekayasa sendiri keyakinannya itu. Kenapa? Pemilihan belum, sudah mau nyusun kabinet. Ini kecepatan. Nah, kalau soal AHY, memang nggak mungkin. Kenapa? Yang mecat Prabowo bapaknya AHY. Artinya bahwa ada masa lalu yang belum pernah selesai di antara Prabowo dengan SBY sampai hari ini. Tapi kan secara real mendukungnya, Demokrat mendukung koalisi Prabowo. Kemana-mana juga, walaupun beberapa kali bukan tidak ikut secara real kampanye. mungkin, secara administratif. Secara administratif mungkin ya. Tapi kan kita tahu berapa banyak DPD caleg Demokrat yang tidak mendukung Prabowo, bahkan mendukung Jokowi. Dan tidak ada sanksi sama sekali. Artinya pembiaran. Dilepaskan saja begitu. Nah ini juga Jadi setengah hati Anda menilainya? Setengah hati mendukung Prabowo. Sama sekali tidak mendukung. Sama sekali tidak mendukung? Tidak. Tanda tangannya saja dan tidak ada hati di tanda tangan itu. Oke. Bagaimana? Pak Prabowo itu adalah Mas. Kenapa saya katakan bahwa dia sangat-sangat humanis orangnya. Berbeda dengan tampilan ketika misalnya dia menyemangati atau ketika memimpin rapat ya. Berbeda. Ketika kita melakukan hubungan yang komunikasi bicara dia punya dua kepribadian gitu. Enggak dua kepribadian. Artinya Pak Prabowo ini bisa menempatkan diri. Di sisi lain bukan begini, kapan dia harus bicara semangat, kapan dia harus bicara as a friend, as adik gitu. Enggak, kan? cerita ini tidak membuat Prabowo dapat simpati, tapi justru lebih menakutkan. Ini kepribadian ganda. Kalau yang disampaikan kalau yang disampaikan itu bentuknya kepribadian ganda. Di depan orang A dia bersikap seperti itu,
Di depan ini dia bersikap berbeda lagi. Untuk hal yang sama ini tidak bagus. Kan Itu tadi nggak ada- sama. bukan. Kan kalau ngomong sama saya beda, kalau di luar beda. Kita harus membedakan dong. Oke. Kapan kita, misalnya begini, masa kita mau rata, kapan kita ngomong sama orang tua, ngawur. Jadi kalau ngomong sama rakyat pukul meja. Kalau Enggak ngomong dong. Kalau ngomong sama yang lebih muda dari kita, masa kita sama dengan kita ngomong sama orang yang lebih tua tapi dari kalau kita. dalam tempat kampanye itu ada yang lebih muda dan ada yang lebih tua. Bukan, forum kampanye itu forum politik, forum demokrasi. Oke, artinya dalam politik boleh pukul meja. Nggak boleh dong. Nah terus kenapa dia pukul meja? Bukan pukul meja. Saya katakan dari tadi kan, pukul Oke. meja untuk menyemangati. Artinya boleh. Ya boleh dong memberikan semangat. Donald Trump aja begini. Ya kan? Maksudnya dia mirip Donald Trump. Loh. Bukan mirip. Bukan mirip. Nggak, Donald kenapa? Trump tinggi. Kenapa? Donald Trump tinggi. Enggak, kenapa Oke. contohnya mukul meja? Donald Trump boleh mukul meja, berarti Prabowo boleh mukul meja. Tapi hari ini Amerika bagus kan? Kenapa? Ya, Hillary kalah kan? Gara-gara Donald Trump ngomong Bagus meja kan? dan kalah dua hal yang berbeda. Loh. Itu loh. Kalau Donald kemudian- Trump ngomong begini. apa She hubungannya? Artinya she kalau mukul is Oke. kalau mukul the meja devil. itu pasti Baik. mampu membawa negara ini bagus. Begitu kesimpulannya. Loh, ternyata Amerika lebih bagus. Bukan hari artinya ini. kalau mukul meja bisa. Bukan. Jadi kalau kemudian memukul Oke. meja itu hanya simbol untuk Baik. memberikan semangat kepada simbol masyarakat. kekalahan, simbol kemarahan, Simbol kemenangan, Mas. Kita kasih tepuk tangan. Kita bicara Kalau- soal gaya. bentar dulu, Mbak. Bang Adian. Kalau menang itu simbolisasinya ketawa, senyum, bukan mukul. Kita Nggak kita ada sejarahnya simbolisasi kemenangan itu dengan mukul. Oke, kita lihat ya. Nah, kenapa? Dia bilang apa itu namanya? Online. Lah, wong Yang bilang petani. Pak Prabowo online. Loh, bukan. Pak Joko Widodo kan apa itu namanya industri apa tuh? Yang Unicorn. Unicorn. Itu pertanyaan Terus- Pak Jokowi ke Pak Ya kan, Prabowo. Ha. unicorn kan dia nggak tahu. Siapa yang nggak tahu? Pak Joko Widodo nggak tahu dasarnya tuh apa. Unicorn tuh industri apa? Startup kan? Ah. Industri startup kan? Salah, yang nggak tahu tuh Prabowo. Karena begini, ya Nggak, Pak Prabowo Makanya Prabowo tanya online itu kan. bukan Itu unicorn itu. Kalian Ya, tuh- karena Pak Joko Widodo mengatakan Kenapa sih unicorn itu terbiasa mirip berbohong begini? Kenapa uni sih? jagung gitu loh. Ngomongnya uni jagung kalau di dalam false bahasa Inggrisnya bener. Oke. Percaya. Baik. Ya kan? Artinya Prabowo tidak mengerti bahasa Inggris, itu maksudnya. Joko Kita- Widodo spellingnya salah. Oke, jam berapa Gitu menit loh. menuju Unicorn, debat di bukan Sultan? unicorn. Itu apa pemicunya? Nggak ada pemicu apa-apa. Nggak mau nyindir seseorang atau siapa gitu? Ya saya tidak bermaksud menyindir, kalau ada yang merasa tersindir ya saya tidak tahu ya. Tapi kalau misalnya kemudian saya bilang siapa presiden, emang ada presiden yang tersindir? Kan nggak ada. Presiden cuma Joko Widodo kok. Mungkin ada yang merasa dirinya presiden dan tersindir, boleh saja. Harusnya yang merasa tersindir itu presiden aslinya dong. Tapi presiden aslinya saya tidak merasa tersindir. Jadi ini bukan sesuatu yang dimaksudkan untuk menyindir sebelah? Tidak ada maksud itu, secara khusus tidak ada, secara umum tidak ada. Tapi kalau ada yang tersinggung juga kita tidak melarang sih ya.